Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di Wealth Mastery. Gambar yang teman-teman lihat ya di dalam layar ini adalah gambar perbedaan harga bensin yang terjadi di Amerika ya di tahun 1920 dengan di tahun 2023. Ya, ini kita ngomong yang terakhir kemarin 2023, 2024 lah kurang lebih ya, hampir sama. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini tahun 1920 ya. Ini ada orang ngisi bensin di sini. Harganya cuma 9,5 sen, teman-teman. Ya, 9,5 sen tambah tax 4 sen, ya mungkin sekitar 12 sen lah ya, misalkan kita ngomong lah. Kurang lebih 12-13 sen lah kurang lebih. Murah banget. Ya, 12-13 sen, $1 aja nggak nyampe kan? Ya, $1 nggak sampai. Nah, kalau kita lihat sekarang harga sekarang $3,59 satu galonnya. Sama, ada juga sama-sama semuanya per galon. 3,59 dengan 9 sen. Jauh banget kan? Ya, ini berapa kali lipatnya? Oke? Nah, saya rasa kejadian seperti ini juga terjadi di mana-mana, termasuk juga di Indonesia. Ya, artinya zaman dulu, ini kalau kita ngomong zaman dulu, oke? Harga-harga relatif lebih murah dibandingkan dengan zaman sekarang. Kalau kita bilang sekarang, ya maka kita bisa lihat di sini harganya jauh lebih mahal kalau dibandingkan dengan harga dulu. Secara rata-rata, secara umum. Oke? Ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa enggak kita lihat harga itu selalu sama, diam aja. Ya, segitu-gitu. Kalau dulu bensin 9,5 sen, sekarang juga 9,5 sen. Atau naik-naik ya cuma 10 sen lah, jangan naik terlalu banyak. Jadi kan naiknya berkali-kali lipat. Oke? Nah, kenapa kok bisa terjadi? Ya, betul sekali. Jawabannya ini semua terjadi karena inflasi. Betul sekali. Ini semua terjadi karena inflasi. Bukti bahwa inflasi itu nyata. Jadi artinya, ya kalau kita lihat inflasi itu artinya apa? Nilai uangnya, oke, nilai uangnya itu semakin tahun, dengan bertambahnya tahun, dalam jangka waktu panjang, nilai uangnya akan semakin turun. Sampai sini dulu bisa ngikutin. Ya. Jadi artinya apa? Kalau misalkan ini saya punya kembali lagi ke tahun 1920 di mana bensin cuma 9,5 sen, ya. Saya misalkan punya uang $100 misalkan. Zaman tahun 1920. Maka saya bisa membeli berapa galon bensin. Ya, kalau kita lihat, oke, saya bisa membeli sekian galon bensin. Anda hitung sendiri nanti pakai kalkulator. Oke. Nah, sekarang di tahun 2023 di sini. Sekarang 2024 lah ya, kurang lebih bersama. Tadi contohnya 2023. Sekarang 2024. Kita ngomong sekarang lah. Sama-sama uang 100-nya masih ada, sama persis. Tapi sekarang kamu bisa mendapatkan B galon. Di mana B ini dengan A, ini jumlahnya sangat-sangat kecil. Sangat-sangat kecil. Jadi kalau misalkan kamu A ini misalkan angkanya adalah 100 ya, ini B mungkin angkanya cuma 1 misalkan, atau cuma 10. Yang lebih kecil jawabannya. Jadi kalau kita lihat di sini, B lebih kecil daripada A. Dapatnya. Nah, perhatikan di sini. Uangnya sama nggak? Sama, $100. Jadi kalau sekarang kamu simpan, misalkan kita kembali lagi ke tahun 1920, ya, lalu kemudian kita menabung nih, ikut nasihat orang tua katanya, menabung aja yuk, kita harus menabung. Oke, kita tabung uang $100, kita simpan di bawah bantal, lalu kemudian berapa tahun kemudian ini, ya, sekian puluh tahun kemudian, kita lihat, ada uang lo nemu $100 di bawah bantal, uangnya tetap sama, masih bisa berlaku, masih bisa. Tetapi uang itu sudah kehilangan nilai. Nah, seberapa besar nilai kehilangan uangnya, itulah yang kita sebut sebagai inflasi. Oke, ini terjadi di semua negara. Ini terjadi di semua negara, termasuk juga Indonesia otomatis. Termasuk juga di Amerika, oh iya, termasuk juga di Cina, termasuk juga di Eropa, semuanya terjadi seperti ini. Oke, sekarang, kalau sekarang saya tanya, oke, ini kan kita ngomong dari tahun 1920
Ya, kita lihat harga bensin balik lagi ke sini 1920 ke tahun 2023. Ya, sekian tahun. Ya, misalkan kita lihat nih berapa selisihnya dari tahun 1920 menuju ke tahun 1923. 2023. Oke? Ini. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana kalau kita mikirkan masa depan? Ya, paham? Ya, ini berapa? 80, 103 tahun. Udah 100 tahun ya. Ya, ini 1920, kalau ke 2000 aja kan 80. 80 tambah 23 berarti 103 tahun ya, benar ya? Wow, lama juga ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau sekarang saya tanya, bagaimana kalau 103 tahun lagi ke depan? Berarti 2126, betul? 2126 nanti di tahun 2126. Kira-kira, teman-teman, harga bensin yang tadinya sekarang 3,59, kira-kira berapakah harga bensin di tahun 2126? Sulit kalau kita bilang angkanya berapa, ya kita nggak tahu. Ya, angkanya berapa kita nggak tahu. Tetapi kalau sekarang kita tanya, dengan acuan sekarang, harga sekarang 3,59, kita ini sebagai acuan. Kira-kira bensin nanti di tahun 2126 harganya lebih mahal apa lebih murah daripada harga yang sekarang? Yes. Pasti akan lebih mahal nanti, benar. Artinya apa? Pola ini berulang. Inflasi selalu ada, nilai uang selalu berkurang. Polanya berulang. Oke, paham ya? Saya tanya sekarang, adakah di antara teman-teman di sini yang nggak yakin bahwa harga di tahun 2126 akan lebih mahal daripada harga di tahun 2024 sekarang ini? Ada yang nggak yakin? Wah, nggak ada pasti ya. Ya, apa perlu pakai ilmu ramal-beramal tingkat tinggi? Apa kamu perlu sekolah setinggi langit? Atau kamu perlu cenayang untuk bisa memprediksi ini? Nggak perlu. Kenapa? Karena polanya berulang. Inflasi itu ada sebuah pola yang pakem yang pasti akan terjadi. Sehingga kalau kamu ditanya sekarang harga bensin terlalu susah, harga beras deh sekarang. Bagaimana dengan harga beras? Kalau kamu lihat harga beras tahun 1920 dengan tahun 2023, naiknya gila-gilaan. Of course, 2023 lu bilang harga udah tinggi. Oke, bagaimana dengan tahun 2126? Ya pasti akan lebih tinggi lagi daripada tahun 2023. Setuju nggak? Masuk akal nggak? Ini kan ilmu sederhana. Artinya apa? Artinya inflasi ini adalah satu hal yang paling pasti terjadi, teman-teman. Jadi inflasi ini ya kamu mau suka, mau kamu nggak suka, inflasi ini pasti akan terjadi. Ya. Nah, dari sini ya kita akan mengetahui, teman-teman, ya, bahwa inflasi ini ya bisa menguntungkan kita, ya bisa merugikan kita. Oke? Inflasi pasti. Uang kamu akan tergerus, nilainya tergerus. Sehingga kalau sekarang kamu punya income yang tetap setiap tahunnya, income kamu sama terus, tidak ada kenaikan atau kenaikannya lebih rendah daripada kenaikan inflasi, maka dipastikan kamu pasti akan miskin otomatis. Jadi kalau kamu income-nya sama terus, teman-teman, udah pasti akan mati. Tidak percaya, silakan lakukan. Mungkin sekarang kamu punya income. Oke, Pak, saya sekarang income saya besar, Pak. Saya gaji satu bulan 100 juta misalkan per bulan. Berarti satu tahun 1,2 M. Wah, besar, Pak. Keren. Iya. Oke, kayak saya orang kaya. 1,2 M dengan gaya hidup kamu kan? Ya kan? Ada gaya hidup dong. Masa 1,2 M hidup melarat ya? Jadi gaya hidupnya kan satu paket dengan income kamu. Oke, tapi income-nya sama. Sekarang tahun 2000 berapa? 24. Ya, nanti kalau kamu geser terus nanti 2034 sama terus. Tetap 1,2 M-nya tetap sama, tetapi dengan gaya hidupnya untuk membayari dengan gaya hidup yang sama di tahun 2024. Sekarang tahun 2034 nggak akan bisa. Meskipun kamu sama dengan 1,2 M. Jadi income yang sama pasti akan mati. Ya, income mana lagi yang mati? Income yang
lajunya atau tingkat kenaikannya di bawah inflasi. Di bawah inflasi pasti akan mati. Akan mati artinya apa? Miskin. Jadi ini contoh misalkan kayak gini. Inflasi di Amerika patokannya 1 tahun sekitar 2-3% year on year. Jadi kalau sekarang saya punya laju income saya di bawah laju inflasi, misalkan saya punya income misalkan cuman naik sih, tapi naiknya cuma 2% 1 tahun, maka ya saya udah pasti akan makan zaman, habis. Bayangkan ya, 2 skenario ini Anda tidak kehilangan uang, apalagi kalau Anda rugi. Kalau Anda rugi ya jangan ditanya, udah pasti akan gak karu-karuan. Betul? Misalkan Anda habis kena tipu, ya wah tambah rugi ya, tambah gak karu-karuan. Ya, ini seninya. Lalu, dengan kita mengetahui ilmu ini, bagaimana cara kita menerapkan agar kita bisa bertahan dengan musuh kita yang namanya inflasi ini? Caranya adalah kita harus punya yang namanya multiple source of income. Oke, jadi kita harus punya multiple source of income. Ini cara nomor 1. Cara nomor 2 adalah kamu harus menyisihkan dari kamu punya income, sisihkan 10% untuk dimasukkan ke dalam uang tabungan hari tua. Tabungan pensiun. Oke? Sisihkan. Tabungan ini nggak boleh diambil sebelum kamu pensiun. Jadi dari multiple source of income, setiap kamu dapat income 10% masukkan ke dalam tabungan pensiun. Nomor 3 adalah kamu harus investasikan. Apa yang diinvestasi? Yang diinvestasi adalah tabungan pensiun ini. Oke, yang diinvestasi adalah tabungan pensiun. Nah, investasinya harus memilih instrumen investasi yang sejalan dengan inflasi. Apa maksudnya sejalan dengan inflasi? Artinya memilih instrumen investasi yang setiap tahun gak usah disuruh, harganya pasti akan naik mengikuti harga inflasi. Contoh misalkan, apa itu? Pak, saya mau investasi, saya belikan tanah misalkan. Boleh? Boleh. Coba, apa betul harga tanah ini akan naik nilainya setiap tahunnya? Yes. Paling gampang kan? Oke? Ini, kalau tidak percaya, gini deh. Sekarang saya misalkan menemukan mesin waktu. Bisa kembali ke tahun 1960 misalkan. Oke, maka apa yang saya lakukan pertama kali ketika saya balik ke tahun 1960? Paling gampang. Mungkin saham belum ada di Indonesia. Di Indonesia ya. Ya, tapi saya paling gampang ya beli tanah. Saya akan beli tanah-tanah di pinggir-pinggir kota. Ya, nanti akan saya diemin aja tanah itu. Maka di tahun 2024, tanah itu jadi berapa? Bener? Jadi coba bayangkan. Kalau Anda sekarang punya mesin waktu, mundur ke tahun 1960, maka yang Anda lakukan pertama kali adalah beli tanah-tanah. Karena pada saat itu semua tanah yang murah. Betul? Murah sekali. Sekarang sudah jadi mahal otomatis. Apa perlu ilmu finansial yang cukup tinggi untuk bisa cari untung dari tanah? Apakah lajunya tanah ini akan di atas inflasi atau di bawah inflasi? Of course di atas inflasi. Ya apalagi kalau kamu beli tanahnya di pinggir-pinggir kota. Benar kan? Kota akan berkembang, makin berkembang, tanahnya makin mahal. Kamu lihat orang Jakarta sekarang udah semakin ke pinggir. Sudah gak mampu lagi beli tanah di tengah kota. Udah makin ke pinggir. Itu mungkin tidak terjadi di tahun 1960. Karena orang masih mampu untuk beli tanah. Jumlah penduduk masih sedikit. Sekarang udah banyak jumlah penduduk. Oke, masuk akal? Sehingga kalau kamu sekarang bisa ke mesin waktu, kamu ke tahun 1960, maka step 1 yang kamu lakukan adalah beli tanah, beli properti. Karena properti ini sejalan dengan inflasi. Setuju? Ya, nah kalau sekarang saya tanya, oke, kalau gitu bagaimana kalau sekarang di tahun 2024, kalau misalkan kita nanti 2134, 100 tahun lagi dari sekarang, maka kira-kira apa? Apa yang terjadi? Ya, of course, hampir sama dengan cerita yang tadi. Ya, ini akan jadi murah. Ini akan jadi mahal. Ada yang meragukan di sini?
Ada yang nggak percaya bahwa tanah akan menjadi lebih mahal di tahun 2134 dibandingkan dengan 2024? Nggak ada. Itulah namanya teknik inflasi. Berselancar dengan inflasi. Investasi. Yes. Sekali lagi, apa yang diinvestasikan? Uang tabungan. Sehingga kamu punya waktu untuk menunggu. Saya tidak mengajarkan trading ya. Saya tidak menyarankan trading. Saya menyarankan untuk investasi. Apa yang diinvestasi adalah tabungan pensiunnya. Good. Apalagi yang sekarang sejalan dengan inflasi. Pak, saya mau beli properti, boleh beli rumah bersama ya. Ya, bedanya tanah dengan properti, kalau tanah cuman gak ada bangunan, kalau properti ada tanah plus bangunan. Boleh, beli properti juga sama. Oke, beli apa lagi? Pak, saya mau beli emas, Pak. Boleh beli emas? Boleh, emas ini cuma setara dengan inflasi ya. Jadi dia yang menahan inflasi. Jadi kalau kamu pegang emas, tidak tambah kaya. Beda dengan kalau kamu pegang tanah, beda. Kalau kamu tanah bisa menambah value, bisa menambah nilai, sehingga harga bisa di atas inflasi. Tapi kalau emas, ini secara teori dia cuma menahan inflasi. Ya kecuali kamu belinya murah ya. Jadi emas ini semuanya circle. Semuanya circle. Kamu harus punya skill ya. Jangan cuma asal beli emas ditabrak. Kamu harus punya skill. Ya, beli apa lagi? Betul. Beli reksadana, bukan saham ya. Reksadana. Reksadana ini adalah kamu beli indeks semuanya. Ini mulai aset kertas nih sudah mainnya. Ya, bahwa kalau kamu main reksadana karena inflasi, maka at the end harga saham itu akan naik. Reksadana ya, kumpulan saham, bukan satu saham. Ya, kamu tidak bisa mengatakan, Pak, saya beli saham, Pak. Ada teman saya beli saham, bangkrut tuh, Pak, habis. Ya, karena kamu beli satu saham. Kalau reksadana, beli saham. Misalkan kamu beli LQ45. Ini isinya adalah saham-saham terbaik, 45 saham terbaik dari IHSG. Ya, jika kamu beli LQ45, coba aja lihat, nilainya akan selalu naik sepanjang tahun, average return-nya naik. Nah, kenaikan ini terjadi karena apa? Karena kinerja, betul sekali, karena kinerja perusahaan, tentu saja, plus juga karena ada inflasi. Jadi ada dua penggeraknya, kinerja plus inflasi. Itulah bedanya saham dengan tanah, bedanya saham dengan properti. Ya, ini ada kinerjanya, ada salesnya, ada profitnya, sehingga value-nya di sini akan jadi jauh lebih besar. Ya, baru kemudian terakhir, misalkan, oke, saya mau main saham, Pak, saya mau beli saham. Nah, ini main skill ya, teman-teman. Ini semuanya perlu skill. Saya rasa ini pun juga perlu skill ya. Anda beli tanah, beli properti, saya yakin juga perlu skill. Oke, beli emas juga sama, Anda juga perlu skill. Jadi kalau ditanya sekarang, Pak, apa investasi yang terbaik? Tergantung skill yang kamu punya. Ya, balik lagi. Kalau kamu tidak tahu skillnya, jangan main-main di sini. Yes, betul, ini untungnya bisa lebih besar. Ya, tetapi kalau kamu salah memilih saham, wah, gawat. Ya, harganya bisa turun. Tapi kalau kamu bingung, Pak, saya nggak punya skillnya, udah main reksadana aja. Reksadana kamu beli. Nah, yang terpenting adalah investasi. Investasi perlu adalah jangka panjang, bukan jangka pendek, bukan day trading, bukan 1 bulan, bukan 2 bulan, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 5 tahun juga, bahkan lebih. Ya, ini adalah konsepnya adalah kita investasi, kita ingin mengembangkan uang kita. Nah, dengan kamu memiliki 3 ini, ya, nomor 1 kamu punya income kamu disisihkan, cari multiple source of income, kemudian kamu jalankan dengan investasi, kamu 2 mesin berjalan, maka kamu akan survive, bertahan di atas inflasi. Ya, kebanyakan orang hanya mencari multiple source of income, atau kebanyakan orang hanya cari 1 income. Salah, kamu harus punya banyak income. Ya, kalau kamu cuma punya 1 income, waduh, berat. Kalau 1 income itu mati, kamu ikut mati. Ya. Nomor 2 adalah kamu sisihkan 10%, hiduplah dengan 90%, 10% ditabung dulu awalnya, lalu kemudian diinvestasikan. Pilih instrumen investasi yang sesuai dengan skill. Pak, kalau skillnya nggak punya bagaimana? Kulak skill dulu. Karena namanya ilmu itu nggak bakal habis. Oke, jadi kalau kamu uang sekarang nggak punya skill, tapi kamu nekat masuk ke dalam instrumen ini, ya ada beberapa yang survive. Contoh, oke, kamu beli tanah, mungkin skillnya nggak terlalu tinggi. Cuma kalau kamu alangkah baiknya, kalau kamu beli tanah plus kamu punya skill. Karena apa? Beli tanah juga harus ngerti hukumnya, betul kan? Ya itu kan skill juga, punya knowledge. Kamu harus cari lokasi, kamu harus bisa memproyeksi kira-kira tanah ini pertumbuhannya mana yang bakal cepat.
Misalkan kamu sekarang beli tanah di ibu kota baru, misalnya, wah ini ibu kota baru akan berkembang, maka saya akan beli tanah dulu. Tapi kalau kamu cuma nggak punya skill, asal-asalan beli tanah sembarangan, ya naik sih, tapi naiknya tidak akan sebagus kalau kamu punya skill. Ya, jadi pola pikirnya simple adalah seperti ini caranya, ya, mainkan seperti ini. Lalu kemudian investasi ini harus, semua investasi ada skillnya, kamu harus kulik skillnya. Tanpa skill, jangan pernah coba-coba masuk ke dalam investasi ini. Karena nggak akan maksimal atau kamu akan merugi. Ya, coba tanya, saham sekarang banyak. Coba saya tanya, ada nggak teman-teman di sini yang ada temennya atau siapanya atau Anda sendiri yang rugi banyak dari main saham atau main forex atau main future? Banyak. Karena tidak punya skillnya. Anthony Robbins kan mengatakan seperti itu. Semua tuh orang tuh krisisnya krisis skill. Ya, begitu orang punya skill yang tepat, maka segalanya akan jadi mudah. Nah, mencari skill tentu saja nggak gampang. Ya, Anda juga harus pilih-pilih mencari guru karena zaman sekarang semua orang ngaku dirinya expert. Zaman sekarang orang udah ngakunya dirinya paling hebat. Semua number one. Ya, kamu harus pilih-pilih yang benar. Tapi balik lagi, skill harus ada. Karena kalau skill tidak ada, susah. Kamu akan terjebak terus dan terus. Oke, itu dulu ya teman-teman. Sharing dulu. Sebentar lagi nanti di video selanjutnya saya akan kembali lagi membahas kelanjutan dari sini karena kemarin ada yang request, Pak, kemarin sahamnya belum dibahas. Oke, nanti kita akan berbicara di sini karena kebetulan skill saya ada di saham. Ya, saham dan reksadana lah ya. Tapi kalau emas, properti, tanah saya bukan ahlinya, jadi saya tidak bisa menjelaskan apapun karena ya harus ngaku ini bukan wilayah saya. Tapi wilayah saya ada di sini. Nah, jadi nanti ke depan, ini video selanjutnya saya akan memfokuskan bagaimana kita investasi di saham. Kenapa di saham itu harganya naik terus? Kenapa saham lebih bagus daripada properti misalkan? Kenapa saham lebih bagus daripada emas? Nanti semua akan kita bahas. Ya, sampai sini dulu teman-teman. Semoga bisa dipahamin. Jangan lupa dicatat. Kalau ada pertanyaan, silahkan Anda tanyakan di kolom komentar atau Anda bisa tanya melalui email. Thank you udah nonton video ini. Semoga bisa bermanfaat.